dan mengulang terlalu panjang, nanti kita nggak masuk lagi materinya. Begitu, nanti habis dengan pengantar saja. Sesudah kita mengenal keinginan kita harus satu, yaitu usul kepada Allah, sampai kepada Allah yang dulu zaman saudara-saudara masih normal. Sekarang kan saudara masuknya new normal, new baru, normal, baru normal. Kemarin kakak jadi dulu udah kita gambarin Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba nanya tentang aku itu dekat. Lalu kenapa Allah dekat? Kita enggak sampai-sampai prosedurnya yang kita tidak jalani. Walaupun dekat, kalau prosedurnya enggak kita jalani, enggak nyampe. Ini prosedur ini perlu. Istiqomah dekat dari rumah. Yang namanya Parung jauh, Ciseken jauh, Cisau jauh, Kamar jauh, Perigi Lama, tempat mancing itu semuanya jauh, nyampe karena prosedurnya ditempuh. Istiqomah dekat nggak nyampe, prosedur begitu. Nah, tahapan awal kalau orang pengen sampai kepada Allah adalah bertaubat. Dulu begitu, dulu ya udah lama ngajinya kan begitu. Dalam taubat, apa itu taubat? Apa yang mendorong orang pengen taubat? Apa manfaat taubat? Apa dampak buruk dosa? Sudah dibedah pada kajian-kajian yang dulu. Nah, malam hari ini akan membedah tentang rukun-rukun taubat. Ini ngaji malam hari. Jadi taubat itu supaya kita diterima oleh Allah, supaya taubat kita ini benar taubat dalam kacamata agama, itu ada instrumen yang harus dipenuhi oleh kita. Tanpa memenuhi instrumen itu, maka taubat menurut kita, tapi menurut Tuhan belum taubat. Begitu. Laksana sholat ada instrumennya namanya rukun-rukun sholat. Tanpa mengerjakan rukun sholat, biar kita rukun sujud, sampai tidak kita hitam, belum dikata sholat dalam kacamata agama, karena rukunnya tidak ada. Begitu dalam taubat ini ada rukunnya supaya kita itu diterima. Ini langkah pertama. Lah kita mau datang ke istana presiden, mau datang ke rumah presiden pakai baju dari gold, tidak boleh, bisa diusir oleh pas pampres. Bagaimana kita pengen dekat dengan Allah sementara kita belum
keenakan ibadah tak ada rasa pada kita. Sedang ibadah itu punya rasa manis. Kalau ini tidak ada, malah manisan pada berbuat dosa. Ada apa? Semuanya punya rasa. Ada rasa. Nah, ini taubat ini ada rukun, instrumen yang harus dipenuhi oleh kita kalau pengen taubat itu benar dalam agama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berbicara rukun taubat, karena dosa kalau mau diklasifikasikan menjadi dua model. Dosa ada dua kalau mau dikerucuti. Maka karena dosa itu ada dua model, maka rukun taubat pun ada dua model. Begitu. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama. Dua model dosa, apapun bentuk. Enggak puasa Ramadan, dosa kepada Allah. Enggak sholat, dosa kepada Allah. Ulang ngaji, nuker sendal, ambil yang bagus, buang yang jelek. Dosa kepada sesama. Ulang ngaji, ngambil mangga orang, dosa kepada sesama. Pagi-pagi ngambil teger orang, kan malam teger tuh. Tahu negara kan? Nah iya, kan jorannya diinepin. Begitu, pagi diambil. Begitu, pagi punya teman kita karena punya kita kosong. Tuh ikan nyangkut di kawan teman kita, karena punya teman kita ambil. Itu namanya dosa kepada sesama. Tanah orang, kita pagarnya kita geser lagi ke depan, pagar rumah kita geser lagi ke depan. Dosa kepada orang. Begitu. Kalau depannya jalan raya, dosa kepada Allah. Ini umum. Begitu. Kuburan orang tua kita, mana tanah wakaf lagi di semen, dosa kepada Allah. Kata dia bakti, dosa kepada Allah. Ini dosa ada dua. Kalau mau dikelompokin, ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah, rukun taubatnya 3. Dosa kepada sesama, rukun taubatnya 4. Kalau pengen diterima taubatnya, begitu. Dosa kepada Allah, rukunnya ada 3. Bin nadamati. Pertama, nadamah, penyesalan. Itu pertama rukunnya, penyesalan dalam hati, nyesel. Dua, muqlimah, ikhlas. Ikhlas itu berhenti dari melakukan dosa. Jadi berhenti dan
Ketiga, janji tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Uraiannya saudara, ini dosa Allah. Dosa sama Allah ini ada dua. Dosa Allah dua lagi. Kita dua aja. Dosa sama Allah ada dua. Dua model. Pertama, mengerjakan larangan. Dosa Allah. Kedua, meninggalkan perintah. Dua-duanya penyebab para dosa sama Allah. Jadi dosa sama Allah itu pertama, mengerjakan larangan. Yang dilarang kita kerjain. Mabuk-mabukan, minum teh botol, cap kopi miring, judi, mirip-mirip pala enam double dip. Kalau mirip-miripnya doang nggak ada duitnya, nggak dosa. Timbang banting kartu doang, cuma kurang bermanfaat, tapi tidak dosa. Begitu. Ketika ada duit baru dosa. Mancing yang nggak dosa mancing, tapi kalau galat amat kan duit ya. Pakai duit kan? Ini jangan garuk-garuk nggak gatal. Ini duitnya, main catur, geser-geser pion, begitu. Udah luncur, tak dos, tak maaf. Boleh saja sebatas makruh, tidak dosa. Tapi kalau udah ada duit, unsur duit, untuk saya bukan duit, pakainya rokok. Begitu juga ya. Begitu unsur duit, jadi saya roba. Nanti untuk duit, untuk saya nasi uduk spirit Pak. Nah, unsur duit itu begitu. Nah, bila dosa kita kepada Allah disebabkan karena mengerjakan larangan judi, maka tiga ini cukup. Kita judi, kita berhenti, kita nyesel, duit 100.000 buat GP ini, apalagi dalam pandemi begini, mana kata kita, mana rugi tadi, begitu, kalah, begitu. Ini kalau memang judi kita, berapa duit kita yang kita pakai buat judi? Juta, 100 juta, maka rukun taubatnya 3. Dosa Allah. Pertama, kita nyesel. Ini nyesel benar-benar. Jangan kayak Pak Haji bahkan Pak Haji anaknya judi. Innalillahi buat saya bengal banget, tapi menang. Alhamdulillah. Ini bukan nyesel. Nyesel dalam, ya Allah, duit ratusan juta yang buat judi.
dan janji tidak mengerjakan lagi, itu kita kayak tulisan hitam di tembok dihapus, kayak begitu. Bersih lagi sesuai janji Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang taubat, sempurna rukun taubat, maka seperti orang yang tak ada dosa sama sekali, bersih. Kita dulu judi, tanisi aja ya Allah, saya dulu judi banyak, hilang. Saya nyesel ya Allah, saya janji gak akan mengulangi. Dengan begitu, itu dosa yang membukit, menggunung, pas habis. Itu taubat enaknya tadi, enak, langsung habis, kinclong. Itu begitu. Itu rukun taubat karena dia melanggar larangan. 3 rukun. Cuma di sini far'at wa kamilah, sempurnai. Bagaimana nih biar sempurna tobat kita dari judi? Sesudah 3, menyesal, berhenti dari dosa, janji tidak mengulangi. Biar sempurna tambah 1, sedekah, ngegantiin duit dulu. Dulu dengan judi, ya masukin kotak amal masjid, 1 yatim, begitu, bantu fakir miskin, beliin nasi pok Jumatan, sedekah, ngegantiin duit dulu yang hilang, tidak punya nilai di mata agama, padahal itu rezeki dia dari Allah, digunakan buat ngelawan Allah. Gantiin. Itu namanya sempurna bertaubat. Judi dengan kita 3 cukup. Nyesel, berhenti, dan janji tak mengulangi lagi, habis. Biar sempurna, tutup dengan sedekah, menggantikan uang yang hilang, tak punya nilai manfaat di mata Allah. Kalau kita dulu demen minum, ya sekarang juga minum sedemen, bukan minum kayak begini, demen minum khamr yang dilarang. Bagaimana biar dosa itu hilang? Kita sesali, berhenti, janji, sempurnakan dengan sedekah minuman. Ada acara, katanya si halu tetangga beliin aqua sedus, niat dia ngegantiin dulu ya Allah, duit yang dipakai minum, saya sedekahnya minum, biar di akhirat tidak dituntut Tuhan. Itu begitu namanya. Tapi sedekah minum ini namanya penyempurna. Hendak kayak bapak makan nasi sama garam, orang dulu nasi panas sama garam di kotak beli, jadi gak jadi, tapi disempurnain, tambahin ayam, tambahin sop iga, itu namanya disempurnakan. Anda perlu itu juga cukup.
Itu dosa, namanya melanggar larangan. Cara bertaubatnya kalau pengen diterima kayak begitu. Kalau kemudian kita meninggalkan perintah, maka walaupun ini dosa hubungan kita dengan Allah, cara nyeselnya ada tambahan nyesel. Jadinya apa? Karena meninggalkan perintah. Contoh puasa Ramadan, ya Allah, dulu di rumah sahur ini, pas sudah keluar sahur juga di warung yang kakinya kelihatan. Kan ada yang kayak begitu kan? Ada nggak? Ada. Yang mana orang itu begitu? Nah, bagaimana nih dulu kita gak puasa Ramadan? Cara tobatnya bagaimana? Berhenti, menyesal, janji tidak mengulangi lagi. Bagaimana nih menyesalnya? Menyesalnya baru diterima penyesalan itu bila dia kerjakan. Namanya diqodho. Namanya diqodho. Diqodho itu dibayar. Puasa yang ditinggali. Andailah kita istighfar setiap hari 10.000, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, enggak lunas. 10.000 tiap hari, enggak pakai istighfar 10.000, aku aja kagak, tapi dibayar lunas. Itu namanya cara taubat yang benar. Kayak kita punya tunggakan listrik, dulu kan nggak pakai token, dan masih juga sebagian kita yang nggak pakai token. Artinya pasca bayar, pasca dipakai baru bayar. Kalau token itu prabayar. Jadi apa prabayar? Sebelum dipakai lu bayar dulu, karena potongan biaya abonemen 100.000, kuatnya 100.000 kan? Enggak, bisa 70, begitu ya? Iya, jadi 30.000 dikali sekian, banyak juga. Kata kita pinter, iya ente pinter, kita goblok. Jangan enak 30.000 dapat duit, masih rugi juga. Emang kita bayar listrik ini biar gampang. Rumah kita pasca bayar, udah 2 bulan belum kita bayar. 2 bulan belum. Kita datang ke loket pembayaran listrik, nangis guling-guling. Ampun Pak, ampun, pokoknya saya nyesel Pak, saya nyesel Pak, beneran nyesel saya, guling-guling. Saya janji berhenti Pak, nggak bakal saya ulangi. Nangis guling-guling. Kira-kira lunas kan?
lunas gak? Nggak pakai kuling-kuling tapi dibayar, lunas gak? Itu puasa kayaknya biar gampang mencerna agama. Saya kasih analogi itu. Kalau belum dikerjakan itu belum lunas, maka kita ambil Senin, orang pada puasa Senin, saya foto aja Ramadan sama puasa bagus, mengganti ini yang dulu. Janji di hati, Tuhan jangan cabut saya punya nyawa sebelum lunas ya. Baru 2 kali kodok sekali mati, dimaafin sama Allah, dimaafin. Ente puasa Ramadan bolong, kan saya janji jangan cabut dulu sebelum lunas. Apa kau cabut? Oh iya, baik ya. Langsung tuh enak. Namanya dia bertaubat, taubat kembali sama Allah, pengen tetap sama. Tuh begitu taubat. Nah, adalah kita punya sholat yang kita tinggal. Taubat ya Allah, tidak bisa dengan nangis-nangis. Kalau pengen kita tetap amal, nggak perlu nangis. Yang perlu bayar itu bahasa Arabnya kotor, langsung saja. Habis dohor kotor, habis asar kotor, habis maghrib kotor, habis isya kotor, habis subuh kotor. Kalau memang dulunya los banget begitu, enggak sih, saya cuma asal doang, biasa. Baik, janji di hatinya, Tuhan jangan cabut nyawa saya sebelum saya lunas. Saya pengen dekat sama Kau. Memang hidup yang kayak begitu. Ini namanya cara pengen dekat sama Allah yang diatur oleh Rasul, bukan semau kita. Ada prosedurnya. Abang begitu, kredit kita macet, blacklist, kita bayar, langsung di close, open lagi, udah pemutihan, diumumin sama BI, boleh pinjem kemana aja. Begitu. Tapi kalau nggak bayar, diumumin ke bank mana aja, jangan pinjemin. Wah ya ini orang, cuma kagak pakai ngomong begitu. Aduin pinjaman kagak dapat lagi, hitam nama kita, blacklist. Itu begitu. Dengan di close di BI, semua bank, pemerintah mau swasta tutup, kecuali teman kita Bang Munir, dia masih buka. Itu begitu. Ini aturan. Kalau kita ninggalin perintah, maka wajib dikerjakan. Kita duitnya banyak, ke Bali nyampe, Puncak sering, sampai punya villa aja 6, dari mulai Gadok sampai ujung Cianjur, banyak. Bali, Singapura, Bangkok, ke Mekah enggak nyampe ke Mekah, sampai mati. Ini bagaimana ya?
ada namanya dibadali. Apa tuh dibadali? Dikodok. Kalau enggak, bahaya dia, karena dia udah mampu haji tapi kagak berangkat. Alasannya lama. Alasannya, ini antrian haji berapa tahun? Sekarang nih 20 tahun. Enggak. Berapa? 20. Itu 20 tahun kalau sekarang nyetor. Kalau cuma mikir doang, dan nyetor berapa tahun? Lama sih. Lama. Tapi nyetor berapa tahun? Hah? Enggak ada imannya. SD berapa tahun? SD 6 tahun. Itu kalau sekarang kelas 1 6 tahun lama. Enggak daftar SD berapa tahun? Enggak ada imannya. Itu setan yang bisikin. Nyetor aja kita. Urusan berangkat bukan tugas kita. Biarin itu pemerintah. Kayak begitu. Jadi akhirnya ambil jadi lama kayak bikin acak-acakan. Dia jadi ribet gitu. Begitu 20 tahun, mana sekarang umurnya udah 60. Mau kapan kita berangkat? Begitu. Itu saudara, kalau kita ninggalin mereka, ditambah nyeselnya baru diterima kalau dipotong. Potong itu dibayar. Sama kayak kita utang aja sama tetangga kita, nangis saja dia, lunas kan? Enggak pakai nangis, kita bayar, lunas kan? Itulah taubat namanya dalam bahasa sufi, bahasa tasawuf. Namanya taubat, berbenah kita untuk tetap tenang Allah. Lah itu sholat sunnah taubat, judulnya aja sunnah taubat. Sunnah dikerjakan boleh, ditinggalin boleh, cuma dikerjakan bagus. Begitu sunnah. Sholat sunnah taubat enggak penting-penting amat. Yang pentingnya ulul matalan taubatnya, bukan sholat sunnahnya, taubatnya. Taubat mau wajib. Sholat sunnah taubat judulnya sholat sunnah, hukumnya ya sunnah wajib, enggak nemu. Begitu. Itu penyempurna lagi, bukan rangkaian instrumen pokok. Ada dosa kepada Allah cuma nyangkut manusia. Mohon maaf, berzina. Berzina ini dosa bukan sama manusia. Tidak. Zina itu dosa sama Allah. Cukup 3 doang, namanya melanggar larangan, mengerjakan yang di 3 doang. Jadi kamu ulangi, menyesal, berarti udah bersih dosa yang dulu. Itu begitu ringan, bersih. Itu cobaannya begitu. Bagaimana orang yang kita zinai, orang yang bilang ini orang, ini bagaimana? Tetap
sebelum mangkat, malam mangkat, dan besok abang kawin tuh malamnya itu apa saya dulu. Jadi saya minta maaf, ribut, nggak jadi benar. Tutup. Udah itu Allah, nggak usah kita makan dan nggak usah kita pamerkan. Menjadi gede dosanya ditumpahin ke bumi, itu sih. Kalau lu tahu dia ngobrol di bawah lempar itu bini saya lu bekas bukan sebetulnya dia udah gak berapa. Loh, ini namanya kira Tuhan tutup dia bongkar, diceritainnya itu gede dosanya ditumpahin ke bumi kagak apa dongengnya itu apa dosa itu ngerjain tutup diam udah begitu. Agama tuh kecuali meninggalkan perintah itu mau kudu bayar. Itu nyangkut sama orang pada bagian itu begitu dia tak perlu buka. Nabi itu ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Waktu ya Rasulullah, anak saya berzina sana itu ya Rasulullah. Ada dulu namanya Maiz. Ada Sahih Bukhari. Kata Nabi, jangan-jangan bergandengan doa, minta ditutup, jangan dongengin. Ini bakal ada hukum nanti kan kalau ada dongeng. Tapi tidak ngerti ini orang. Terus sampai cerita serius, ya dia baca hukum lanjutan. Itu kan hukum dunia. Karena di akhirat tunas dalam belajar. Ini kan efek jerah yang tarik. Jadi dosa kepada Allah itu begitu. Lihat, ada mengerjakan larangan, ada meninggalkan perintah. Kalau meninggalkan perintah harus dikerjain pula, namanya kotor. Namanya begitu. Nabi kalau ngomong kotor, boros sholat wajib, sholat sunnah, ini tingkat Nabi di depan. Tingkatan taubat beda-beda. Nabi kelupaan sholat dhuhr ba'diyahnya. Ada di dalam kitab Bukhari Muslim. Tapi cerita ini ada di Sunan Tirmidzi yang saya angkat ini. Daripada Sayyidatuna Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dhuhr, Nabi habis ngimamin dhuhr, ada tamu dari kabilah Bani Abdul Qais. Di Masjid Nabawi itu, jadi Masjid Nabi ini ada yang asli zaman Nabinya, ada tambahan. Yang asli di zaman Nabi itu tiangnya ada 8. Yang Mesirnya, tiang itu bahasa Arabnya ustuana, masih ditulis di tiang-tiang di Raudhah. Kayak kita mau di kipas angin ada bundar-bundar di tiang, pakai kaligrafi, tiang di mana Nabi menerima tamu-tamu kehormatan dari berbagai penjuru dunia. Duduknya di sini, namanya Ustuanatul Ghufur namanya. Banyak barang tiang-tiang. Taruh di Madinah, taruh
Ceritanya Nabi itu habis sholat zuhur minta ngobrol. Murid itu macam-macam nama guru itu, nggak ngerti. Nabi dari zuhur sampai kagak makan, diajak ngobrol aja, asik juga. Dia ente si asik nih, guru belum makan, begitu ngobrol aja tuh sama Nabi. Sampai Nabi lupa, sampai asar dari zuhur itu di masjid, dari tamu dari Bani Abdillah. Sampailah kemudian sholat asar, Nabi pulang ke rumah. Giliran daripada Siti Ummu Salamah, istrinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan Nabi mau pulang, ingat di tengah jalan sepulang dari masjid, ya Allah, belum bakti Allah, nyesel banget Nabi, lupa bakti itu nyesel. Orang yang tingkatannya tinggi kayak begitu, kalau kita sih biasa aja, nyesel aja, orang nyesel biasa aja, nggak bakti ya, nggak bakti ya, nyesel. Enggak, biasa aja. Betul nggak begitu? Itu Nabi yang pasti surga kayak begitu. Lah kita yang surga belum tentu, tenang ini bermasalah ini. Yes, belum bakti atau maka pas masuk rumah habis sholat asar Nabi sholat aja di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah keluar kamar, lihat lakinya lagi sholat ba'da asar, ditegur oleh Ummu Salamah. Nabi katanya haram habis asar sholat, ngapa Anda sholat? Lupa kagak? Karena Nabi lagi sholat, diam saja. Sampailah Nabi salat 4 rakaat, ba'da zuhur. Nabi jawab, Ummu Salamah, yang barusan saya kerjakan tuh qadha ba'da zuhur. Tadi lupa ada tamu ngobrol, habis saya lupa belum baktiya. Tadi tengah jalan ingat, ya Allah belum baktiya, maka saya pun sampai sholat sunnah. Itu begitu, itu yang surganya pasti kayak begitu. Cara pengen dekat ampun. Ini nanti tingkatan taubat ada kelasnya. Lalu di depan saya lagi ngomongin rangkaian taubat. Kalau yang perintah ditinggalin kerjakan, cuma yang Nabi itu taubat daripada yang sunnah yang ditinggal. Begitu. Kita hanya wajib-wajib, kurang lebih gambarannya begitu. Jadi dosa ada dua, ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah ada dua, dosa karena mengerjakan larangan, cara tobatnya ketiga, dan dosa karena meninggalkan perintah jadi 4. Begitu, kudu dikerjakan perintah, baru dia disebut bertaubat. Kalau belum juga disebut dia taubat, belum. Kemudian jamaah yang mulia, ada dosa kepada sesama. Ini yang disebut dalam istilah dosa segitiga.
Dosa kepada sesama itu dosa segitiga. Rada ribet, repot, benar. Kita nyolong ayam orang, kita metik mangga orang, kita metik daun pisang, minta sih tapi sama pohon. Minta daun ya, anak ini minta dagang 1.000, hampir 1.000. Gue baca, mau dagang baca, lontong, lupis, anak minta ya, mintanya sama pohon, ya diem aja, dia setuju. Buat lontong, jual, duitnya buat anak, bayar sekolah, pinter, tapi kagak benar. Dari situ duitnya. Ini namanya dosa segitiga. Dosa kenapa segitiga? Dosa sama Allah juga, sama manusia juga. Itu namanya segitiga. Ini yang ditangisi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Detik-detik Nabi sebelum wafat, Nabi meninggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Sebelum Nabi meninggal, jalan sudah sempoyongan Nabi pidato. Di antara pidato terakhirnya Nabi, pesan-pesan terakhirnya di hadapan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Bahasa kita orang, di hadapan kaum Muslimin ribuan. Kata Nabi, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, man kanat inda akhihi, man kanat lahu inda akhihi mazlamatun, falyatahallalhul ana qabla an la yakuna dinar wala dirham. Kata Nabi, wahai kaum muslimin dari muhajirin maupun ansor, karena yang ada memang itu, kala itu maksudnya kita semua. Wahai kaum muslimin, umatku, kata Nabi, siapa di antara sampean yang ngambil barang orang apapun bentuknya yang diambil, ayo mumpung di dunia balikin, minta bebasin, kalau enggak balikin. Sebab di akhirat tak ada duit emas, tak ada duit perak, tak ada dolar, tak ada rupiah. Itu pesan-pesannya. Yang ada cuma ganjaran dan dosa. Kalaulah kita ngambil sendal orang, maka nanti di akhirat tetap saya ngambil sendal, biar gampang contohnya, sudah di saya ngambil sendal Ustadz suara lili, tahu lili? Ya, sendal lili. Saya ngambil sendal biar gampang contohnya, hadir jadi enak. Yang tahu, kalau saya dapat saya Umar, karya-karyanya panjang. Saya ambil sendal Ustadz di akhirat urusan saya gak balikin, jadi saya mati di akhirat. Di catatan Ustadz Hendi ada buku amal,
Di catatan saya, amal buruknya, saya hari ini mengambil sendal itu saja. Itu nanti saya amal Ustaz di akhirat suruh balikin barangnya. Sini sendal ini, ternyata lu yang ambil. Sini ini kagak ada. Akhirat tokonya Bang Haji Miningnya aja udah ada. Akhirat yang ada ganjaran dinilai berapa harga ini. Umpama berapa kira-kira? 10.000. Baik, 10.000. Kita bayar dengan sholat kita yang kita kerjakan. Maka sholatnya 2 rakaat. Agama 10 rakaat enggak mah. Dari kita itu bayarnya dari amal soleh kita buat bayar yang dulu kita kerjakan. Enggak. Sampai di dalam kitab Fathul Bari 1.000 rupiah kudu dibayar 1.000 rakaat sholat. 1.000 perak yang kita ambil. Ibu-ibu jangan lakinya lagi tidur ngambil dari lokasinya. Kita harap repot di akhirat. Ini 10.000 kita bayar 10.000 rakaat. Masih belum mampu. 20.000 lumayan juga. Habislah ganjaran kita buat bayar. Ini baru 1 orang Ustaz Hendy, belum yang lain. Ada 6 orang. Sepagi mau diambil, malam diambil duluan. Begitu. Tutup. Ini yang disebut al-muflis, orang pailit dalam kacamata agama. Ternyata saya ini banyak nyolongnya. Saya udah lunas ini, masih ada yang belum saya bayar. Sampai contohnya siapa? Sulaiman belum, udah habis ganjaran saya, masih ada dia. Apanya? Jamnya belum, dia nuntut lagi sama saya. Ganjaran gak ada, mau bayar pakai apa? Dosa Anda bisa buat bayar. Maka dosanya Sulaiman yang merekam seukuran harga jamnya dia ditimpakan kepada saya untuk menambah dosa yang terseramkan di dunia. Repotnya namanya dosa sesama. Naik metro mini, kondekturnya nagih, pakai receh, tidur, dia ke depan turun. Mana sekarang udah nggak ada lagi. Masih ada nomor 11. Nggak ada waktu, udah nggak ada lagi. Kemana itu bayar? Ini dosa kepada sesama ini. Allah biar kita sholat ribuan rakaat enggak bakalan dimaafin kalau belum dibayar. Repotnya dosa sama sesama. Kalau mau mendingan, ini mendingan sama Allah 3 doang tadi itu. Sesama ingat satu, wa barokatin min kulli haqqil adami. Kita kudu bebasin. Bebas itu bagaimana? Pertama minta halal. Haji begini ya, haji. Jadi dulu tuh haji yang paling buyang ayam putih hilang. Begini haji. Sebetulnya
Saya itu yang ambil waktu itu Pak Haji, yang ambil buat bikin garam asam begini. Itu saya sama teman-teman pulang ngaji Quran begitu kata kita. Jadi saya datang kemari ini minta dibebasin, dihalalin. Halalin apa ya? Kata Pak Haji, iya saya halalin. Itu udah bebas, di akhirat enggak itu. Itu nama kata Pak Haji, enggak, lu harus ganti. Kita kudu ganti. Atas sepera kudu ganti. Kudu ganti. Tapi sekarang tak bisa ngomong begitu. Ini zaman akhir. Pak Haji, ayam putih yang hilang kudu Pak Haji yang banget. Saya yang ambil. Oh berarti yang sepeda juga, nangka, sendal, lu juga tuh. Karena tidak ngerti. Akhirnya dituduh macam-macam. Makanya teman-teman kita yang mohon maaf badannya tatoan, itu surganya bisa duluan. Dia tobat kepada Allah serius, bikin tato dosa jadi tidak mengulangi, dan biarkan tatonya sholat. Orang masih jelas preman jelek, dosa dia pindah lagi. Preman dosa dia, padahal dia udah benar, kakinya lempeng banget. Orang itu udah jelek aja, maka habis surganya dulu bisa begitu. Jadi ini yang repot, dosa masih sama repot. Mana nyolong internet buat wudhu, ya wudhu air dosa. Listriknya nyolong, tahajud lampunya nyala dosa, tetap nyolong. Saya sih bukan colong PLN, bukan nerangin umatnya karena lagi gajian. Udah hati-hati, udah hati-hati. Hidup ini nggak usah kita bergaya. Yang ini yang orang punya, suatu saat kita punya. Tanamin ya. Jangan kata tidak mungkin. Tuhan kita kaya raya. Tak usah kita pengen buru-buru. Jadi masalahnya sekarang, dulu ikut organisasi dan haji. Dahar bakwan 5 ngaku hiji di kantin Semean. Semean berapa? SMK 18. SMK 18. Butuh kian waktu itu kantinnya. Sekarang udah pindah ke Tegal. Parani ke Tegal, kita panen di Tegal, dia dagangnya di Papua. Dia udah meninggal, cariin keluarganya ada, ini, ya udah meninggal ini dan ya kasih. Dulu saya ngambil bakwanya, mau masih SMK pengaluan ini bayar 5.000 kan perintah Rasul. Saya jarang, sebab saya pengen tetap tak mau. Betul. Tapi kita nggak tahu rumahnya di mana ini ya. Kalau udah nonton, titipin di masjid, ditawarin di amplop, sebutin namanya. Siapa posisi koman ini? Bang Baik, ayo Pak. Bang, ini ada orang nitip sama saya, ibu-ibu
Padahal tahu sebetulnya apa. Jadi ini nitip ke masjid. Oh iya makasih, minta didoain. Jadi sehingga niat kita ngebalikin duit kutuki ganjarannya buat kutuki. Kan duit dia, biar di akhirat enggak nuntut kita. Gitu. Duitnya kan udah kita transfer. Begitu. Kasih nama, jangan nih ke masjid orang itu kan sudah kata kasih bukan duit orang ibadahnya. Enggak perlu ngomong, balikin aja. Yang penting dia balikin duit dia. Kalau orangnya sudah ada dulu ada namanya tokoh Ibrahim bin Adham. Nama ini sufi terkenal, menghiasi literatur tasawuf. Tapi jangan lihat sufinya, kisah-kisah hidupnya jangan dulu. Singkatnya, sepulang dari haji, udah belum? Oh belum. Atau kode sudah doa. Udah belum? Belum. Jadi Ibrahim bin Adham pulang dari haji, biasakan beli oleh-oleh kurma. Berilah kurma 5 kilo, biar ada cirinya kurma dari pasar seng. Sekarang ada suku lain pasar seng. Itu dari zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman Nabi ada. Sekarang udah hilang. Jadi akhirnya udah beli di rumah, lagi enak-enak tahajud sepulang haji. Ada suara yang dia dengar malam-malam itu. Orang kalau masih ada barang orang yang nyangkut sama dia, walau sebutir kurma, tidak bakalan ada manis ibadah. Ibrahim bin Adham sadar, waduh, jangan-jangan waktu beli kurma itu ada kurma jatuh, dimasukin di kantong kresek saya, bukan punya saya ya, dari dari kotak itunya tuh orang kaya. Dia balik dari Baghdad ke Mekah, mau taubat gara-gara sebutir kurma. Berapa ongkosnya dari Pondok Pinang ke Mekah? Dari Baghdad ke Mekah. Lekat musim haji ama bukan musim haji lain. Musim haji. Nah sekarang gak musim haji. Sebelah mana itu ya tokonya ya? Sebelah mana? Dicari-cari. Kayak hotel saya di sini. Ini, tapi yang jaga anak muda muter lagi. Sampai akhirnya saya singkat aja. Berani kayaknya ini. Dia berani nanya anak-anak muda itu. Dan perasaan dulu toko ini yang jaga pakai kaki. Kata dia, iya itu abang saya. Terus kemana abang? Meninggal dunia. Sudah ada 20 hari yang lalu. Kata Ibrahim bin Adham, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang ada apa? Bapak ini nanya bapak saya, begini, saya dulu ada kurma jatuh, saya masukin ke kantong kresek saya, tapi setelah pikir bukan punya saya, jadi datang kemari mau taubat, mau minta halal sebutir, dihalalin enggak?
Begitu kata Ibrahim kepada anak muda, dijawab, "Bapak begini, kan bapak saya udah meninggal dunia. Bapak saya itu anaknya 11, semua dagang kurma, ada yang di Madinah, ada yang di Tanaim, ada yang di Jirona, ada yang di Taif, tapi semuanya kayak bapak, dagangnya kurma semuanya." Jadi itu kurma sebutir itu Pak, namanya kurma warisan. Wong bapak saya udah meninggal. Yang bagian saya 1/11-nya saya halalin, tapi saya nggak tahu apa-apa dan adik saya. Apa ngahalalin apa? Coba saya minta alamat di mana. Orang dulu kayak begitu, repotnya ngadepin pesan-pesan terakhir Nabi Muhammad. Umatku jangan punya sangkutan sama manusia, repot di akhiratnya, nggak ada duit, bayarnya pakai ganjaran. Kalau punya ganjaran dari ibadah ente bakal bayar. Kalau sampai habis, maka dosa yang dicolok bakal dibalikin, ditimpakan untuk menambah beban berat dan melamakan neraka kita daripada dosa kita. Repotnya, repot pesan-pesan terakhir. Ini namanya syarat taubat terakhir. Keempat, membebaskan diri, membayar. Udah dibayar. Begitu. Coba dipikirin saudara oleh kita. Begini, kita lagi ngobrol asik-asik dengan mertua kita, dengan mertua atau dengan guru kita. Contoh mana aja, dengan guru kita lagi asik, guru yang kita hormati betul. Kita lagi ngobrol, tiba-tiba kalau orang Betawi ujuk-ujuk ada yang datang. Di saat kita lagi ngobrol sama guru yang kita hormati, nih orang bilang, "Bayar, lu punya utang sama gue 1.000, sini bayar sekarang juga 1.000, jangan pakai lama, 1.000 bayar." Kira-kira kita malu kan? Malu kan? Di hadapan guru yang kita hormati, nagihnya cuma sepele, 1.000. Kata kita, nanti jangan di depan guru, bikin malu aja. Itu gambaran dunia. Gimana kalau kita ngadep sama Allah yang kita muliakan, ada yang nagih sama kita, mangganya diambil kita, sendalnya diambil kita. Bagaimana malunya kita di hadapan Allah kelak di akhirat? Maka sebelum akhirat ada namanya salat taubat. Salat taubat, dan ini disebut aturan-aturan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, segini dulu deh ngomongin rukun taubat. Kami betul ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersiapkan.